Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih yang sudah berkenan mengikuti webinar kami yang kami selenggarakan di masa pandemi dan di bulan penuh berkah ini. Semoga Bapak dan Ibu semua sehat walafiat dan dapat mengikuti kegiatan webinar kami ini secara baik. Meskipun dilakukan secara daring, mungkin tidak mengurangi mutu informasi yang akan coba kami sampaikan dalam rangka melaksanakan kegiatan penyaluran bantuan pemerintah dalam hal di bidang peralatan. Yang kami hormati Bapak Imad. Tadi Bapak Imah sih sudah terlihat ya, mungkin sebentar lagi. Oh Pak Imah, ya selamat pagi Pak Imah, Pak Dr. Ketut Imah Ismara, MPD MKes. Apa kabar Pak? Oke. Sehat, semangat. Sehat, semangat juga ya. Bapak Ibu sekalian. Ya terima kasih Pak. Kita mohon nanti bantuannya untuk bisa mengikuti buka acara ini Pak ya, sebagai pengantar supaya teman-teman bisa mengetahui apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan peralatan ini. Serta Bapak Ibu peserta webinar hari kedua, rangkaian launching program bantuan pemerintah teaching, bantuan peralatan dan fasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja tahun anggaran 2021 yang berbahagia. Mohon izin perkenalkan saya Soeharto, saya dari bidang sarana dan prasarana sebagai wakil koordinator Direktorat SMK yang akan memandu jalannya kegiatan webinar ini yang merupakan launching program bantuan pemerintah Teaching Factory, peralatan dan fasilitasi kemitraan sekolah menengah kejuruan dengan dunia kerja tahun anggaran 2021. Dengan mengucapkan puji syukur, marilah kita bersama-sama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan kepada kita seluruh nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita semua bisa berjumpa melalui video conference dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti webinar kedua launching bantuan pemerintah untuk SMK. Sebelum memulai kegiatan launching bantuan peralatan untuk SMK ini, izinkan saya selaku moderator untuk membacakan susunan acara pada hari ini, yang antara lain adalah pertama pembukaan, kedua mungkin mendengarkan lagu Indonesia Raya ya, jadi ya peserta tidak ikut menyanyikan lah, mendengarkan saja lagu Indonesia Raya yang nanti akan kami sajikan. Lalu pemaparan dari Bapak Dr. Ketut Imah Ismara, MPD MKes, dan Ibu Niken Dwiyanti S.Arts. Selanjutnya dilanjutkan dengan diskusi, yaitu pertanyaan secara tidak langsung, dan yang ketujuh adalah penutup. Sebelum kita memulai acara ini, perkenankan saya membacakan sedikit tata cara webinar agar kegiatan berjalan secara baik dan lancar. Ada beberapa tata tertib yang hendaknya bisa dipatuhi oleh para peserta, yang antara lain adalah mohon para peserta bisa mengubah username-nya peserta menjadi nama dan instansi, supaya kami dapat lebih mengenal, mengidentifikasi siapa-siapa dan dari mana. Lalu pastikan koneksi internet tersambung secara baik. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalnya terjadi pemutusan di tengah jalan masih bisa masuk lagi. Tapi kekhawatiran kami takutnya nanti jalurnya itu cukup penuh ya, karena ini kita hanya untuk 500 peserta. Jika Bapak Ibu nanti terputus koneksi internetnya, untuk kembali akses masuk agak sulit. Lalu Bapak dan Ibu diharapkan dapat menggunakan headset atau earphone agar lebih fokus dalam mendengar penjelasan kami dan dari narasumber.
Kemudian mematikan mikrofon pada perangkat selama kegiatan kecuali jika dibutuhkan pada sesi tanya jawab. Selanjutnya, dimohon untuk tidak mematikan kamera selama kegiatan dan dimohon untuk tidak melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya kegiatan. Karena sebagian besar dari kami adalah sedang melakukan puasa, mohon Bapak Ibu yang mungkin sedang tidak berpuasa tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan ibadah yang sedang kami laksanakan. Lalu informasi sertifikat kepada peserta yang telah mendaftar, nanti panitia akan mengirimkan sertifikatnya ke link absensi ke email masing-masing peserta yang sebelumnya juga sudah mengisi link absensi. Link absensi untuk sertifikat akan dibuka hingga pukul 13, jadi punya waktunya cukup panjang. Kalau yang lupa bisa segera sekarang mengisi link absensinya. Lalu pengiriman sertifikat dilakukan via email maksimal 3 hari setelah acara ini, jadi jangan sampai jika hari ini tidak menerima dianggapnya belum dikirim, tapi mungkin akan dikirim esok hari atau besok, lusa lagi. Baik Bapak dan Ibu sekalian peserta webinar, mari kita mulai rangkaian pembukaan ini dengan mengikuti kegiatan yang pertama, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Sudah, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf jika tadi terjadi kesalahan teknis. Lagu Indonesia Raya yang kami perdengarkan tidak terdengar suaranya. Mudah-mudahan selanjutnya pada saat bicara mungkin tidak terjadi masalah lagi. Demi kelancaran kegiatan ini, marilah kita sama-sama membacakan doa menurut keyakinan kita masing-masing, agar Tuhan Yang Maha Esa memberikan keberkahan, kelancaran, kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, agenda selanjutnya adalah kita mendengarkan kata sambutan dari Bapak Dr. Ketut Ima Ismara, MPD MKes, yang sudah siap dari tadi pagi ya Pak. Pak Ima gimana Pak Ima? Sudah siap Pak Ima? Siap, izin share. Oke, baik Pak. Baik, waktu kami serahkan sepenuhnya untuk Pak Ima, Pak. Silakan Pak Ima. Terima kasih. Pak Harto, terima kasih. Bu Niken, terima kasih. Pak Ari, terima kasih. Pak Direktur, terima kasih. Bu Hernita, kalau ada, terima kasih. Bapak-bapak, Ibu sekalian yang hadir, terima kasih. Semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Semoga semuanya sehat, walafiat, tanpa kekurangan apapun. Tetap semangat, kuat, dan bermanfaat. Itu yang paling penting. SMK sekarang diminta bermanfaat di sekitarnya, di kelurahannya, di desanya, di kampungnya. Untuk bermanfaat, berarti harus punya alat. Alat harus optimal. Bapak Ibu sekalian, saya mendapat tugas menyampaikan materi optimalisasi Sarpras. Saya sampaikan dengan cepat, dengan seringkas mungkin, tidak banyak, hanya 26 slide, tidak banyak contoh. Hanya 26 slide Bapak Ibu. Nanti mohon sisa waktu, nanti setelah Bu Niken presentasi bagaimana persyaratan pengajuan hibah alat, kita diskusi. Harapannya Bapak Ibu semua alat mesin yang berada di SMK semua optimal dan bermanfaat.
Optimalisasi itu sebenarnya hanya terkait dengan input, proses, output. Input antara lain manusia, uang, material, waktu, listrik, air. Nah, kebanyakan Bapak Ibu tidak memperhatikan listrik, tidak memperhatikan waktu. Kemudian mesin, alat, ruang, itu merupakan input. Proses, dalam proses itu ada mesin, ada peralatan, ada ruang kerja. Jangan lupa di proses ada SOP, ada proses belajar mengajar, ada alur proses produksi, dan kalau tidak sehat, tidak selamat, tidak mungkin. Saya lihat, saya berkunjung ke banyak SMK, ternyata peralatan masih belum rapi, masih banyak yang tidak diringkas, masih banyak yang kumuh, yang kotor. Saya punya bukti foto-fotonya. Setiap berkunjung, saya pasti membuat foto. Untuk itu, K3 dan 5R, 5S sangat penting. Nah, Bapak Ibu, dalam proses ini, yang utama proses belajar mengajar, tetapi harus produktif. Output, semua produknya sebaiknya layak jual. Bisa menimbulkan, membangkitkan income generating. Seperti yang disampaikan oleh Pak Direktur kemarin dan Pak Dirjen dalam pembukaan. Kalau produknya layak jual, dibuat oleh siswa kita, maka lulusan kita akan menjadi kompeten. Kompeten untuk membuat produk yang layak jual. Berarti nanti akan mudah terserap di dunia usaha, dunia industri, dan juga akan bisa berwirausaha. Optimalisasi proses, sebenarnya perhitungan versus input. Input versus output. Input harus lebih sedikit daripada output. Proses efektif dan efisien itu optimal jika inputan sehemat mungkin, tetapi tetap berkualitas. Output semaksimal mungkin dan berjaminan kualitas. Lulusan yang kompeten bisa menjadi wirausahawan dan terserap. Itu adalah outcome yang unggul. Tidak hanya lulus, tetapi kompeten. Ya, seharusnya kalau lulus bisa berwirausaha, bisa terserap. Gitu. Kita bayangkan ada listrik, ada telur, di prosesnya melalui pendidikan juga, melalui pendekatan STEM, sains, teknologi, entrepreneur, art, marketing management, muncul output telur. Jangan lupa, bisnis kita yang utama adalah proses belajar mengajar. Nah, Bapak Ibu, tingkat optimal itu adalah jam pemakaian dibagi jam ideal. Tingkat optimal. Yaitu rasio antara jam terpakai dengan total jam ideal tersedia. Bapak Ibu bisa menghitung rombel, bisa menghitung tatap muka. Nah, semakin tinggi nilainya menandakan penguatan alat yang semakin optimal. Ingat, di situ Bapak Ibu harus berpikir menerapkan 5S 5R. Ada peringkasan, penghapusan, perapian, perawatan, distribusi alat yang benar, pertanggungjawaban peralatan, pengadaan peralatan mulai sekarang. Di SMK, Sarpras sudah memberikan petunjuk norma dan standar tentang peralatan-peralatan setiap keahlian. Bapak Ibu silakan pelajari dan gunakan. Apalagi dalam hal ini, Bapak Ibu harus mengajukan proposal yang cukup detail. Dengan semakin detail, semakin bagus, dan
ada harganya. Harganya merujuk dan harga yang tepat, itu lebih bagus. Ingat, proposal yang detail, peralatannya yang spesifik, yang manfaatnya spesifik, dan ada harganya. Ada inventarisnya, jadi perencanaannya yang matang dalam pengajuan peralatan. Penggunaannya yang jelas. KI-KD ini yang jelas. Alat ini digunakan untuk KI apa, KD apa, harganya berapa, keuntungannya apa. Nah, itu baru hebat. Nilainya akan tinggi nanti dalam kami mempertimbangkan proposal Bapak Ibu. Kalau kita pelajari dengan benar, optimalisasi itu pasti terkait dengan sarpras. Dan dalam sarpras sekarang dan akan datang, akan cenderung masuk ke IoT dan 4.0. Tetapi untuk beberapa tahun ini kita masih bersiap-siap. Yang akan datang, sarpras akan disusun bagaimana sistem informasi manajemennya. Bapak Ibu diminta untuk mulai memasang di sarpras masing-masing, peralatan masing-masing, mesin masing-masing dengan barcode atau dengan QR. Dipasang di situ informasi sarpras, termasuk informasi perawatan, perbaikan, spesifikasi, asal, dan sebagainya. Ini memudahkan nanti untuk inventarisasi. Optimalisasi yang penting terkait dengan proses belajar mengajar melalui teaching factory. Teaching factory tidak harus mendapat dana teaching factory. Teaching factory sebaiknya dilakukan, wajib. Dapat dana tidak dana harus dilakukan. Karena teaching factory merupakan model pendekatan proses belajar mengajar yang paling bagus. Hasil teaching factory menggunakan alat Bapak Ibu, sarpras Bapak Ibu, bisa menimbulkan income generating. Disinilah kita bisa bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri, dan tempat kerja yang lain. Tentu saja teaching factory harus mempunyai produk yang layak jual, yang berkualitas. Teaching factory dan produk ini dan income generating merupakan bagian dari budaya kerja di industri. Optimalisasi yang penting secara internal terkait dengan sarpras adalah faktor penggunaan atau utility factor. Di situ intinya Bapak Ibu menerapkan K3 dan 5R. Jadi kalau menggunakan alat harus yang benar, harus tidak menimbulkan kecelakaan, harus tidak menimbulkan sakit, dan ditata dengan rapi, dengan bersih, dirawat, dan diringkas. Yang di situ berarti Bapak Ibu menghilangkan banyak pemborosan. Optimal itu adalah menghilangkan banyak pemborosan. Sampai sekarang, dunia pendidikan di SMK khususnya masih berpikir kalau proses belajar mengajar di SMK adalah pemborosan. Misal, Bapak Ibu membuat sesuatu barang sebagai latihan anak-anak. Setelah dibuat, dibuang. Nah, tidak boleh. Harusnya dijual. Bagaimana bisa dijual? Maka ada perencanaan pembuatan, perencanaan produk melalui teaching factory dengan detail. Ada need analysis, ada desain, ada development, ada implementation, ada evaluation. Jadi merupakan SMK itu, TEVA itu merupakan riset and design kecil-kecilan dari industri. SMK dengan sarpras dan peralatan yang kita bantu, dengan inventaris semua sarpras, aset itu semua merupakan industri kecil di dalam SMK. Maka outputnya, outcome-nya SMK pasti unggul dan kompetitif
lulusannya pasti kompeten, unggul, dan kompetitif. Langkah optimalisasi ya Pak Ibu. Nomor 1, paham petunjuk pencegahan pemborosan. Walaupun petunjuk itu yang utama ada 5R5S. Yang kedua, petunjuk penerapan teaching factory. Kedua, peduli dengan penataan peralatan. Saya berkunjung ke banyak SMK, peralatan ditumpuk begitu saja, tidak tertata dengan rapi. Bagaimana bisa mengambil? Harus mencari dulu. Misalnya alat ukur dan alat pukul tidak boleh menjadi satu tempat. Harus berbeda tempat. Karena alat ukur bisa rusak. Sebesar itu, peduli penataan. Yang kedua, peduli perawatan. Tugas siswa yang utama selain menggunakan adalah menata, merapikan, membersihkan, dan merawat dengan rajin. Itu tugas siswa utama. Guru sebagai supervisor. Guru sebagai manajer operasional di SMK. Langkah yang terakhir, tanggung jawab penggunaan, harus bertanggung jawab, ada laporan, dan ada output, outcome, atau bisa layak jual, ada produk yang bisa layak jual. Bapak Ibu, sekarang saya akan cerita tentang pemborosan. Pemborosan sama dengan tidak optimal. Contoh pemborosan, kalau memakai kaos, kaosnya terlalu besar. Berarti boros bahan baku kaos. Atau kalau mengisi ember dengan air, airnya tumpah-tumpah. Terlalu banyak, berarti boros. Disebut dalam bahasa Jepangnya muda. Kalau dalam adat kita, budaya kita, orang muda biasanya boros. Sekarang, kalau memakai kaosnya kekecilan, tidak cukup, juga pemborosan. Jadi tidak ergonomis, atau kurang nyaman. Atau membawa air yang banyak, tetapi dengan ember yang lebih kecil. Itu pemborosan dalam bahasa Jepang disebut muri. Pemborosan yang lain adalah tidak konsisten atau tidak seimbang atau tidak rutin. Misalnya ember besar, ember kecil disebut murah. Itulah pemborosan menurut manajemen Kaizen. Mudah, muri, murah. Contoh yang lain. Bila 150 box berdesaan masuk gudang, itu berarti muri atau gudangnya tidak cukup. Karena gudangnya hanya mampu 100 box. Bila hanya 15 box berada di gudang, itu berarti mudah. Atau gudangnya terlalu besar, berarti pemborosan. Tidak sesuai kapasitas optimalnya. Mudah, muri, silih berganti, berubah-ubah, tidak seimbang, tidak konsisten, disebut murah. Pemborosan itu ada 7 biasanya. Kita hafalkan dengan istilah stop work. Stop work, itu ajalah. Stok yang berlebihan, transportasi atau pergerakan transportasi yang tidak efektif, overproduksi atau lower produksi. Jadi overproduksi pemborosan, karena terbuang. Lower produksi juga pemborosan, karena mesinnya tidak optimal dipakai. Proses produksi yang tidak benar, mesin alat digunakan dengan tidak benar, dengan tidak pada tempatnya, misalnya kunci pas digunakan untuk memukul. Waktu tunggu, terlalu banyak waktu yang terbuang-buang karena tidak dirancang dengan benar.
Lalu produknya banyak yang cacat, quality assurance-nya jelek, banyak tidak terpakai. Kenapa? Karena tidak direncanakan dengan jelas dan tidak dipertunjuk, tidak diarahkan, tidak didampingi dengan benar oleh guru. Yang terakhir, gerakan atau SOP. Contoh, banyak yang mengikir logam dengan sikap yang tidak benar. Contoh itu, banyak yang mengiris bahan baku masakan dengan sikap yang tidak benar, maka menjadi lama. Itu adalah pemborosan. Mudah berarti waste, murah berarti banyak variation, muri berarti overload. Cara mengurangi bagaimana? Caranya dengan menghapus. Mengurangi. Dioptimalisasi itu menghapus yang tidak bagus, mengurangi yang boros, dan merubah. Menghapus, memutuskan, mengeluarkan, pembuangan, mengurangi penyederhanaan, pemusatan, penyelarasan, standarisasi, manajemen, integrasi, kombinasi, penggantian, itu merubah, menukar, merubah, pembedaan, pemisahan. Besok kita akan sampaikan sebuah materi tentang create atau budaya kerja industri create. Hot, berbasis hot. Yaitu kalau masalah jangan diangkat, tetapi kalau ada problem masalah dicari peluang bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, yaitu opportunity. Gunakan alat sesuai fungsi dan kapasitas. Ya, kalau tang, obeng, jangan dipukul dong. Kalau kecuali obeng yang khusus untuk dipukul, namanya obeng pukul. Letakkan, pukul, itu boleh. Masih ada saja obeng dipukul untuk tatah. Kunci pas untuk memukul akan merusak alat dan berbahaya bagi pengguna. Berarti tidak optimal. Dan itu yang berdosa adalah gurunya. Berdosa lagi kepala sekolahnya. Berdosa lagi waka-wakanya. Gunakan mesin sesuai kapasitas. Misalnya pemanggang roti, kapasitas 15 kg, digunakan hanya untuk 1 kilo, berarti pemborosan listrik dan tempat. Disebut mudah, disebut tidak optimal. Penggunaan tidak rutin, kadang digunakan, kadang tidak. Use faktornya rendah, tidak menghasilkan income generating. Beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke banyak SMK di Indonesia. Mereka ada yang mendapatkan mesin laundry yang besar dan tidak bisa menggunakan, karena kalau digunakan berarti boros. Bagaimana pemecahannya? Pemecahannya adalah kerjasama dengan Dudi. Ada juga yang mendapat mesin pengering dan pemanggang yang besar. Kebutuhan listriknya banyak. SMK tidak mampu, tidak bisa menggunakan sesuai kapasitas, dan tidak mampu menanggung listrik. Bagaimana solusinya? Solusinya bekerja sama dengan Dudi. Itu. Oleh karena itu perlu ada persepsi terhadap sikap 5S 5R, main mesin, material method, dan place. Sikap terhadap K3, terutama perilaku yang selamat dan kondisi yang selamat. Yang ketiga, sikap persepsi terhadap keteladanan dan perilaku senior, yaitu guru, kepala sekolah. Yang terakhir, persepsi terhadap peraturan-peraturan K3 dan produksi dan budaya kerja industri. Itu penting. Jadi dalam proses belajar mengajar yang kita bangun sebenarnya adalah persepsi. Contoh, ringkas, mana yang perlu, mana yang tidak perlu.
rapikan peralatan dan mesin. Jaga agar selalu resik. Rawat secara rajin agar tetap produktif. Jadi kalau Bapak Ibu di SMK memiliki mesin peralatan yang tidak produktif, sebenarnya bahasanya Arabnya mubadir atau sia-sia, maka harus produktif. Produktif berarti sekaligus menjadi produktif dalam proses belajar mengajar. Contoh seperti ini. Letakkan alat di tempatnya agar cepat ditemukan dan digunakan sesuai fungsinya. Tidak ditumpuk dalam kotak. Kalau tertumpuk dalam kotak, mencarinya perlu waktu, repot, dan pasti rusak. Dan kalau gemes tidak ketemu pukul besi, maka kunci pas yang digunakan untuk memukul. Kunci Inggris digunakan untuk memukul. Inggris akan marah. Gunakanlah pemakaian tas pinggang untuk membawa alat saat praktek. Bapak Ibu silakan ajukan dengan detail tas seperti ini. Dan ini digunakan untuk LKS dan tingkat dunia juga demikian. Bagaimana keuntungannya? Menghindari penumpuan alat, mengurangi waktu pencarian, menjaga alat tetap tersedia dan mudah terjangkau, tidak berserakan, menghindari kesalahan fungsi dalam penggunaan alat, tetap menjaga kebersihan. Yang penting meningkatkan produktivitas kerja menggunakan alat tersebut. Itu budaya kerja industri. Nih contohnya, yang sering digunakan letakkan di jarak yang paling dekat. Yang jarang digunakan ditempatkan agak jauh dari pemakai. Yang tidak digunakan ditempatkan terpisah, tetapi teridentifikasi. Bapak Ibu mulai sekarang peralatan dipasang barcode. Tapi kalau barcode, Bapak Ibu harus membeli alat barcode-nya. Tapi kalau Bapak membuat QR itu gratis dan infonya gratis, maka QR bisa dibaca dengan HP siapa saja. Itu saran saya menggunakan QR. Layout mesin dan alat di bengkel sebaiknya sesuai alur proses produksi. Mengapa? Karena untuk menghemat waktu, menghemat gerakan, dan memastikan produksi berjaminan kualitas. Yang kiri itu proses kiri itu proses produksi pabrik roti, kanan itu proses produksi bengkel. Nah, Bapak Ibu, bengkel mesin. Bapak Ibu, silakan buka norma dan standar Sarpras. Semua sudah disediakan oleh DSMK. Rasio antar ruang mesin, misalnya contoh ruang CNC. Di sini ada 6 ruang CNC, sebenarnya 10 ruang CNC. Yang dipakai cuma 1. Berarti tidak optimal. Total jumlah mesin tersedia, occupancy rate tidak optimal. Sebaiknya Bapak Ibu kalau punya 6 CNC, ya 6 CNC ini digunakan secara rutin. Bagaimana caranya? Kerjasama dengan industri. Ada income generating. Tentu saja bagi sekolah negeri sebaiknya mengajukan BLUD. Di gambar ini ada yang tidak harus ditiru, tidak perlu ditiru, yaitu menggunakan kardus, penataan agak kumuh, tidak ada ban berjalan atau tidak ada troli. Maka sebaiknya kalau menggunakan ruang seperti ini, jangan terlihat kumuh, penataan rapi, jangan gunakan kardus, gunakan rak-rak, dan menggunakan troli atau ban berjalan. Room occupancy rate untuk ruang mesin. Jadi ruang mesin. Jadi ruang mesin CNC, maksud satu CNC itu dianggap satu ruang. Bisa juga untuk perhitungan ruang. Nah, Bapak Ibu, ruang yang bagus, yang sehat,
yang selamat seperti ini. Tempat kerja yang kanan itu adalah gambar las. Tempat kerja las harus berwarna merah. Tempat berjalan berwarna hijau. Di ruang las, peralatan yang lengkap masing-masing dan K3-nya lengkap. Jangan lupa ada penyedot debu, penyedot asap. Dan ruang kerja itu memiliki jendela yang lebar-lebar dan ventilasi yang bagus. Karena kalau tanpa jendela, kita nanti akan terpaksa menggunakan lampu listrik. Berarti pemborosan lagi. Di lampu listrik bisa dikurangi, diganti cahaya matahari. Indonesia pusatnya cahaya matahari. Kelak mungkin setiap SMK akan menggunakan solar cell dan baling-baling untuk membantu membangkitkan listrik. Bapak Ibu sekalian, deteksi dini terhadap kerusakan alat sangat penting. Karena kerusakan alat yang kecil-kecil yang kita lupakan pasti akan menumpuk menjadi besar, tumbuh menjadi berat. Itu pasti. Oleh karena itu Bapak Ibu harus menerapkan total productive maintenance, menerapkan ergonomic checkpoint dan 5R dengan hot high order thinking skill agar tidak menimbulkan pemborosan dan kecelakaan kerja. Bagaimana ngecek mendeteksi dini kerusakan? Bisa menggunakan inspeksi infrared termografi. Nah, Bapak Ibu bisa ajukan. Infrared termografi seperti Bapak Ibu ngecek suhu Bapak Ibu, suhu badan Bapak Ibu. Kalau suhu badan Bapak Ibu ternyata lebih dari 37 derajat, berarti Bapak Ibu terkena virus. Belum tentu virus corona, bisa juga virus yang lain atau bakteri yang lain, tetapi badannya panas. Begitu juga dengan AC, motor, panel hubung bagi, dan semua peralatan. Kalau panasnya tinggi, berarti terjadi something wrong atau kecenderung kerusakan awal. Nah, ini seperti ini. Misalnya kabel sambungan dideteksi ternyata warnanya merah, berarti sambungannya tidak benar. Atau beban listriknya berlebihan. Yang kiri itu sambungannya tidak benar, berarti berkarat, perlu disemprot, disikat, kemudian bautnya dkencangi lagi. Yang kanan itu kabelnya merah, berarti pembebannya lebih tinggi. Kita cek pembebanannya. Alat ini silahkan diajukan. Sangat menarik untuk deteksi dini. Dan alatnya tidak begitu mahal. Tertarik untuk mendeteksi dini semua peralatan kerusakan. Contoh seperti ini. Nih, yang kiri kita detek, oh ternyata kuning, merah, hijau, biru. Kalau biru, aman. Kalau kuning, berarti harus direparasi. Kalau merah, wah, harus segera direparasi. Urgent, seperti itu. Ini kanan ini panel hubung bagi atau kelistrikannya. Nah, kiri kita lihat dengan alat. Plat name MCCB, ini MMCCB. Maksimum temperatur 37. Oh, ternyata ini temperaturnya 37. Ya seperti manusia, pasti terkena virus atau bakteri. Selamat, sehat, nyaman saat latihan bekerja di bengkel agar lebih produktif. Kalau las, ya gunakan penyedot asap. Karena asap pasti akan masuk ke rongga paru-paru. Optimalisasi sarpras sama dengan budaya kerja di industri. Semoga pendidikan vokasi, pendidikan di SMK kita bisa lebih bermanfaat, lebih mencerdaskan, dan lebih produktif, sehingga anak didik kita kelak pasti lulus dengan sertifikasi, terserap, dan mampu berwirausaha. Terima kasih. Semangat. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Harto, terima kasih Bu Niken.
Baik, Saya terima stop kasih. share ya. Ya, terima kasih Pak Ima atas pemaparannya yang cukup lugas dan terang benderang ya. Saya mencatat satu hal yaitu efisiensi gerak dan waktu Pak. Itu menarik sekali untuk kita pahami. Bapak dan Ibu peserta webinar ini yang kami hormati. Jika memang sudah ada terlintas pertanyaan atau hal yang ingin diketahui bisa langsung ditulis di kolom chat. Nanti mungkin moderator akan mencoba membacakan. Namun demikian kami akan membacakan nanti setelah pemapar berikutnya yaitu Ibu Niken S-Arts yang sudah siap untuk pemaparan berikutnya. Bu Niken sudah siap? Silakan Bu Niken. Ya. Terima kasih Pak Harto. Ya, terima kasih Pak Harto. Bismillahirrahmanirrahim. SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen Diksi, Bapak Wikan Sakarinto, dan Bapak Direktur SMK, Bapak M. Bakrun, yang kemarin telah melaunching program salah satunya adalah Teaching Factory dan kemudian peralatan SMK. Yang kami hormati pula narasumber kita Bapak Dr. Ima Ismara dan Bapak Saryadi dari Mitra Studi, rekan-rekan dari Direktorat SMK, serta Bapak Ibu dan tenaga dari tenaga pendidik dan pendidikan yang sudah tergabung dalam room Zoom meeting dan kanal YouTube Direktorat SMK. Ya, Bapak dan Ibu yang kami hormati, salah satu bantuan yang ada di bidang Sarpras adalah bantuan pemerintah SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan pada sektor prioritas tahun 2021. Ya, adapun dasar hukum yang kaitannya dengan Sarpras SMK yang pertama adalah Perpres 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang tahun ini telah diubah menjadi Perpres nomor 12 tahun 2021. Kemudian Permendikbud nomor 34 tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan SMK, di mana di dalam Permendikbud tersebut ada standar untuk ruangan SMK sebanyak 142 kompetensi keahlian. Kemudian Permendikbud nomor 14 tahun 2020 tentang pedoman pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan atau lebih dikenal dengan metodenya dengan menggunakan Siplah Kemendikbud. Yang terbaru adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2021 mengenai PODAK bidang pendidikan tahun anggaran 2021. Permendikbud ini kita pakai sebagai dasar untuk penentuan terutama untuk spesifikasi alat. Lalu SM Mendikbud nomor 8 tahun 2020 tentang pelaksanaan pengadaan barang jasa untuk satuan pendidikan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah atau Siplah. Kemudian Peraturan Dirjen Pendidikan Vokasi nomor 13 tahun 2021 tentang Juknis Banper SMK mendapatkan peralatan pendidikan pada sektor prioritas. Kemudian yang terakhir adalah Naskah Kajian Norma Standar Prosedur dan Kriteria atau NSPK Lab atau Bengkel SMK Direktorat SMK. Dasar-dasar hukum ini perlu Bapak Ibu pelajari semuanya untuk sebagai pengembangan atau pegangan dalam mengembangkan sarana prasarana di sekolah. Next. Berikut adalah daftar bantuan yang ada di bidang Sarpras Direktorat SMK. Yang pertama adalah 90 SMK untuk SMK PK, sektor permesinan dan konstruksi. Kemudian 50 SMK untuk SMK PK, prioritas sektor lainnya. Kemudian 450 SMK untuk mendapatkan program peralatan pendidikan pada sektor prioritas. Lalu 50 SMK untuk bantuan hand tools siswa SMK. Lalu 75 SMK untuk bantuan retrofit peralatan pendidikan. Kemudian 60 SMK yang mengembangkan Teaching Factory dan 1 USB SMK SIKK.
Ya, berikut adalah nominal dari bantuan-bantuan yang tadi telah kami sebutkan. Yang akan kita bahas sekarang adalah peralatan pendidikan pada sektor prioritas dengan total 67,5 miliar dengan rata-rata satuannya adalah 150 juta. Tujuan bantuan untuk SMK mendapatkan peralatan pertama adalah menyediakan peralatan pendidikan yang mendukung tenaga pendidik dan pendidikan dalam menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas, kemudian melengkapi peralatan pendidikan bagi sekolah yang belum memiliki peralatan atau sekolah yang sudah memiliki namun jumlahnya masih terbatas. Ini adalah besaran bantuan untuk bantuan peralatan, ada 450 SMK masing-masing 150 juta dengan total 67,5 M. Berikut adalah jadwal kegiatan, sosialisasi bulan April sampai dengan bulan Mei. Sosialisasi ini kita sudah berjalan sejak minggu lalu, artinya sudah dibuka untuk bantuan peralatan di Takola. Posisi hingga pagi tadi yang sudah mengajukan sudah 1.424 sekolah yang mengajukan bantuan alat. Kemudian seleksi akan dilakukan bulan Mei dan bulan Juni karena rencananya kita akan melakukan bimbingan teknis secara 2 tahap. Pertama di bulan Mei, kemudian kedua di bulan Juni. Lalu penentuan sekolah calon penerima bantuan dilakukan bulan Mei untuk tahap 1 dan Juni untuk tahap 2. Bimbingan teknis juga bulan Mei dan Juni, kemudian penyaluran bantuannya di bulan Juni dan Juli. Supervisi peralatan ke sekolah yang dilakukan oleh Direktur SMK pada bulan Oktober, pelaporan bantuan sekitar bulan November, dan MONEF bulan November dan Desember. Untuk persyaratan bantuan SMK yang mendapatkan peralatan pendidikan, sudah pasti harus terdaftar di Dapodik. Kemudian tidak memiliki tunggakan laporan untuk bantuan pemerintah dari Direktur SMK tahun anggaran sebelumnya. Kemudian mengajukan usulan melalui aplikasi Takola. Memiliki izin operasional, izin pendirian, atau sertifikat akreditasi tentunya yang masih berlaku. Untuk sekolah swasta adalah fotokopi SK Kepala Sekolah dari yayasan atau izin memimpin sekolah dari Dinas Pendidikan. Kemudian surat pernyataan dari ketua yayasan bahwa kepala sekolah bukan merupakan pembina, pengurus, atau pengawas yayasan. Lalu fotokopi akta yayasan yang dilegalisir oleh notaris. Kemudian akta yayasan yang disahkan oleh Kemenkumham. Selanjutnya adalah persyaratannya sekolah memiliki total siswa minimal 3 rombel kecuali untuk sekolah yang berada di wilayah 3T. Kemudian menyerahkan analisa kebutuhan peralatan pendidikan, melampirkan rencana penggunaan dana dari total 150 juta tersebut. Kemudian melampirkan surat pernyataan bahwa sekolah tersebut telah memiliki ruang atau RPS untuk penempatan alat termasuk infrastruktur pendukung untuk jaringan listrik dan ME untuk menjalankan peralatan yang diadakan. Surat pernyataan ini dilampiri juga foto dari RPS dan penempatan alat ya yang sudah rapi. Nanti kita lihat contohnya. Terus kemudian sekolah tidak mendapatkan bantuan pada tahun yang sama untuk bantuan dari DAK ya dari tahun berjalan. Ya. Sebagai prasyarat tadi bantuan peralatan bahwa harus tidak memiliki tunggakan. Bapak Ibu silahkan mengecek ke Takola masing-masing apakah laporan bantuan sudah dilaporkan semua. Artinya tidak ada lagi yang masih kosong atau tunggakan ya. Bisa dilihat dari grafiknya. Jika memang ini sudah full warna biru berarti artinya sudah tidak ada tunggakan. Tapi ketika masih ada yang kosong, itu berarti ada menu yang belum terisi. Artinya masih ada yang harus diupload dari masing-masing bantuan. Next. Ya, kemudian mengajukan usulan melalui Takola.
sekarang sudah tidak zaman lagi ya untuk mengirim proposal ke direktorat untuk minta bantuan. Semua sudah digitalisasi. Bapak Ibu jika ingin mengajukan bantuan silakan buka ke Takola, kemudian pilih menu yang mau diajukan, kemudian isi instrumen sesuai dengan karakteristik bantuannya masing-masing. Karena tiap bantuan pasti akan berbeda-beda ya. Jangan mengisi instrumen tapi dalamnya tidak sesuai. Nah, itu juga merupakan faktor yang akan kita nilai. Nah, ini merupakan penataan Sarpras SMK yang kami harapkan bahwa setiap ruang praktik di sekolah itu sudah rapi. Tadi disampaikan oleh Pak Ima bahwa dalam ruang praktik sebaiknya memang memiliki jalur produksi atau mungkin jelas gitu ya, mana penempatannya juga di mana, terus kemudian alurnya ke arah mana, kemudian ruang kerjanya untuk siswanya seperti apa, seperti itu. Next. Next. Ya, kami harapkan bahwa di tiap sekolah sudah rapi semuanya ya. Meskipun itu hanya alat-alat kecil atau hand tool, semua harus didesain atau dirapikan dalam satu tempat sehingga siswa dapat dengan mudah untuk menggunakan alat tersebut. Next. Nah, ini adalah contoh untuk tata letak atau layout peralatan praktik dan kami harapkan semua RPS memiliki layout seperti ini. Dan jangan lagi mungkin ada supervisi dari kementerian atau instansi lain ketika berkunjung ke sekolah Bapak Ibu dalam RPS-nya terdapat alat-alat atau barang yang tidak ada kaitannya dengan alat praktik seperti itu. Jadi seperti gudang seperti itu. Jadi kami harapkan mulai sekarang Bapak Ibu sudah tergerak untuk merapikan atau membuat zona, merilayout ruang praktik siswanya. Mungkin pandemi ini mungkin saat yang tepat ketika anak-anak bekerja sekolah dari rumah ya. Sedangkan di sekolah kan tidak ada aktivitas yang aktif yang di mana Bapak Ibu mungkin bisa melakukan relayout ruang praktik ini. Next. Nah, ini adalah contoh dengan jelas tadi dan real penempatan peralatan, kemudian juga alur sirkulasi orang, terus kemudian jalur produksi dan sebagainya. Ya, next. Nah, sekarang kita kembali mengenai mekanisme untuk bantuan peralatan itu sendiri. Yang pertama harus dilakukan adalah pelajari standar minimum peralatan. Di mana tadi dasar hukumnya sudah kami sampaikan, terutama Permendikbud nomor 5 tadi tentang DAK tahun 2021, kemudian dilengkapi juga dengan naskah kajian SPK untuk laboratorium bengkel atau SMK. Setelah Bapak Ibu mempelajari standar minimum, kemudian dituangkan di analisis kebutuhan atau self-assessment. Formatnya harus sesuai dengan aplikasi self-assessment Sarpras SMK. Nanti akan kami terangkan seperti apa aplikasinya. Terus kemudian mekanisme pelaksanaannya. Artinya ini bisa berupa bentuk barang maupun bentuk uang. Ya, berikut adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2021 yang Bapak Ibu bisa download di Google, terus kemudian ada naskah kajian NSPK, ini juga sangat free untuk di-download, ini merupakan hasil kerjasama Direktorat SMK dengan UNY. Dari dua standar ini kita bisa melihat kira-kira kebutuhan sarana prasarana di sekolah seperti apa. Next. Nah, kami akan bahas sedikit mengenai naskah kajian NSPK laboratorium bengkel SMK. Norma dan standar laboratorium atau bengkel SMK adalah panduan desain dan implementasi lab atau bengkel sekolah menengah kejuruan yang memenuhi standar nasional pendidikan dan standar industri untuk mendukung revitalisasi pendidikan kejuruan yang lebih baik. Standar ini meliputi dari 146 kompetensi keahlian yang free untuk di-download
Bapak Ibu bisa dengan mudahnya men-scan dari barcode yang ada di tautan. Pertama pilih kompetensi keahlian, kemudian di scan QR code-nya, kemudian salin tautannya ke mesin pencairan, apakah itu menggunakan handphone atau lainnya, kemudian klik download, hanya semudah itu. Next. Ya, di dalam NSPK terdapat layout peralatan dan perabot pada ruang praktik siswa. Bapak Ibu juga bisa melihat kira-kira desain seperti apa sih yang perlu kita lihat juga sebagai alternatif untuk mewujudkan pembelajaran yang optimal di baik itu mungkin kalau di sini lebih spesifik ke di RPS ya. Mungkin next kita juga bisa membuat untuk di ruang teori dan ruang-ruang penunjang lainnya. Selain itu juga terdapat data peralatan. Data peralatan atau nama alat, kemudian deskripsinya, rasionya, seperti yang tadi Pak Ima jelaskan, kemudian ilustrasi atau contoh gambarnya, terus kemudian ada level teknologi dan level keterampilan. Jadi semua kompetensi keahlian yang ada di sekolah Bapak Ibu bisa dianalisis menggunakan NSPK dan Permendikbud tadi. Next. Ya, setelah Bapak Ibu membuat minimum standar, Bapak Ibu membuat analisa kebutuhan atau self-assessment. Sekolah mengisi lembar analisis kebutuhan melalui aplikasi self-assessment atau sarpras.smk.net agar sesuai dengan kebutuhan program SMK. Berikut adalah tampilan untuk self-assessment ya. Posisinya adalah sekarang 14.430 SMK yang ada di Indonesia yang sudah mengisi 1.130 SMK. Yang belum masih 13.000. Kami harapkan Bapak Ibu yang ada di sini terutama bisa melakukan self-assessment di sekolah masing-masing agar bisa diketahui berapa kebutuhan dari ruang praktik siswa dan peralatan yang ada di sekolah masing-masing. Gunanya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan, baik itu nantinya ke depannya bisa kita lihat berapa sih kebutuhan peralatan di Indonesia seperti apa, terus kemudian dari pusat berapa banyak, kemudian dari DAK juga berapa banyak. Next. Ya, mengisi self-assessment peralatan melalui halaman sarpras.ditpsmk.net. Nah, ini juga link dengan Stakola dan Dapodik. Jadi nanti di Stakola juga ada link untuk mengisi self-assessment. Silakan Bapak Ibu untuk membuat analisa kebutuhan masuk ke laman tersebut. Ya, ini adalah tampilan untuk loginnya. Loginnya ini menggunakan SSO dari Dapodik Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak perlu menggunakan username dan password baru. Jadi memang ini sinkron dengan Dapodik. Next. Ya. Di sini juga ada menunya dari kanalnya websitenya Direktorat SMK. Silakan dipilih untuk sarana prasarana SMK dan juga bisa diakses dari Dapodik. Setelah Bapak Ibu login, sebenarnya ini ada juga menu untuk prasarana, artinya untuk pengisian atau identifikasi ruang praktik siswa. Namun yang kita akan bahas di sini ke sarananya atau alat ya. Ya, next. Berikut adalah tampilannya setelah Bapak Ibu mengklik sarana. Di sana juga ada ruang praktek apa yang Bapak Ibu akan analisis, misalnya ini tata kecantikan kulit dan rambut ya misalnya. Terus kemudian prasarananya untuk ruang praktek kerja, jumlah siswanya berapa. Di situ juga nanti setelah Bapak Ibu memilih jenis ruangnya, nanti ada pilihan peralatannya. Next. Nah, berikut yang di warna orange adalah peralatan yang sudah fix, artinya sudah sesuai dengan Permendikbud atau NSPK. Bapak Ibu
hanya tinggal mengisi di kolom atau kriteria yang berwarna hijau. Jadi tidak perlu lagi melihat yang warna orange, tidak bisa diganti-ganti. Artinya hanya apakah sarananya itu sudah sesuai dengan Permendikbud atau tidak gitu ya, atau apakah sudah ada atau belum. Next. Kemudian setelah isian prasarana dan sarananya terisi, Bapak dan Ibu bisa mengklik laporan untuk kita ambil data yang telah diisi tadi. Next. Nah, berikut adalah list data yang Bapak Ibu sudah input. Misalnya ada beberapa ruang praktik yang diisi beserta dengan peralatannya, kemudian diklik unduh. Next. Nah, analisa kebutuhan peralatan yang kami perlukan adalah yang formatnya seperti ini. Jadi memang sudah sesuai, sudah fix dengan Permendikbud dan NSPK, kemudian juga ada keterangan apakah sudah punya atau belum di sekolah. Seperti format analisa. Next. Ya, langkah ketiga Bapak Ibu, kita harus menetapkan metode pengadaannya. Jadi untuk bantuan peralatan ini bisa berupa barang atau juga bisa berupa uang yang akan dilakukan dari pusat. Apabila Bapak Ibu menerima barang, maka di sekolah hanya tinggal mendata saja. Prosesnya dilakukan semua oleh Direktorat SMK atau pusat melalui e-purchasing, melalui katalog ataupun tender ya, tender baik itu tender umum maupun tender cepat. Kemudian metode yang kedua adalah uang. Uang ini dibelanjakan oleh sekolah melalui Siplah Kemendikbud. Next. Ya, penyaluran bantuan peralatan dalam bentuk barang. Yang pertama ketika BIMTEK, Bapak Ibu menyusun rencana penggunaan dana, lalu menerima SK, kemudian proses pengadaan dilakukan oleh PPK Bidang Sarpras, kemudian penyaluran bantuan, lalu peralatan pendidikan diterima oleh sekolah, SMK memeriksa jenis, jumlah, dan keberfungsian peralatan, kemudian berita acara penerimaan alat. Jadi sekolah hanya yang di poin 2 terakhir ya. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan laporan. Sudah pasti SMK harus menyusun dan mengunggah laporan ke Takola. Nah, berikut adalah penyaluran bantuan dalam bentuk uang, di mana nanti kita akan ada koordinasi sebelum bimbingan teknis, ada pra-bimbingan teknis, kemudian bimbingan teknis, kemudian proses pengadaan. Dalam hal ini pengadaan dilakukan oleh sekolah melalui Siplah Kemdikbud, lalu penyaluran dana 70%. Kenapa ini harus 2 tahap? Karena memang secara peraturan PMK 173 mengenai mekanisme penyaluran dana, untuk dana di atas 100 juta akan dilakukan secara 2 tahap. Yang pertama 70%, terus kemudian yang kedua adalah 30%. Kemudian setelah peralatan diterima oleh sekolah, dibayarkan, kemudian BAST itu dikirim ke direktorat sebagai prasyarat untuk tahap kedua. Setelah itu dilakukan penyusunan laporan. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin saya akan menjelaskan sedikit mengenai Siplah Kemdikbud. Siplah adalah sistem informasi pengadaan di sekolah yang merupakan sistem elektronik yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan yang diakses melalui laman siplahkemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu ini merupakan mekanisme pengadaan di mana sebelumnya ketika masih ada Perpres 16 ya mengenai pengadaan barang dan jasa yang harus mensyaratkan bahwa pejabat pengadaan harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa. Sedangkan di sekolah belum tentu kepala sekolah atau timnya memiliki sertifikat PBJ tersebut. Oleh karena itu yang menjadi pertimbangan bahwa keluarlah Permendikbud nomor 14 ini yang mewajibkan sekolah belanja melalui Siplah, di mana pejabat pengadaannya atau kepala sekolah maupun tim tidak
perlu memiliki sertifikat PBJ. Seperti itu. Next. Ya, tujuan dan prinsipnya, tujuannya adalah melaksanakan PBJ secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan memperoleh barang jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan oleh satuan pendidikan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Jadi memang ini tidak hanya dari pemerintah pusat saja, bisa juga dari DAK, BOS, dan lainnya. Prinsipnya sudah pasti harus secara efektif dan efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Next. Ya, pelaku pengadaan peralatan itu ada dua, ada penyedia dan pelaksana. Penyedianya bisa perorangan atau badan usaha, syaratnya adalah memiliki NPWP, kemudian memiliki identitas atau KTP bagi penyedia perorangan, bagi badan usaha memiliki NIB, SIUP, dan TDP, kemudian memiliki rekening atas nama penyedia yang terdaftar sesuai dengan mitra SIPLAH. Pelaksananya dalam hal ini adalah kepala SMK yang punya kewenangan dan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan peralatan. Kemudian kepala SMK dapat menunjuk pendidik atau tenaga pendidikan secara perorangan atau kelompok untuk melaksanakan pengadaan. Next. Berikut adalah mitra pasar daring SIPLAH. Saat ini ada 6, Inti, Eureka, SIPLAH, Belanja, Toko Ladang, Pesona Edu, dan Blibli. Pada bulan Agustus nanti mitra SIPLAH ini kemungkinan akan bertambah, dan sekarang prosesnya sedang dilakukan oleh Pusdatin. Dan nanti silakan Bapak Ibu mengikuti perkembangannya dan mempelajari di aplikasi yang SIPLAH itu. Ya, dalam hal ini satuan pendidikan wajib memperhatikan bahwa barang jasa yang diadakan itu harus sesuai dengan Juknis atau Juklak atau pedoman yang dikeluarkan oleh kementerian atau instansinya. Kemudian harga transaksi merupakan harga barang ditambah ongkos kirim ditambah dengan pajak. Terus kemudian pemilihan penyedianya juga Bapak Ibu harus perhatikan. Lalu pembayarannya melalui mitra pasar daring yang tadi disampaikan ada 6 tersebut. Jadi pembayarannya tidak langsung ke penyedia atau toko. Next. Ya, berikut adalah alur untuk pembelanjaan melalui SIPLAH. Pelaksana PBJ atau satuan pendidikan melakukan persiapan pengadaan apa saja barang-barang yang mau dibeli, kemudian speknya seperti apa dan sebagainya. Kemudian memilih dan menetapkan penyedia, kemudian membuat kesepakatan pembelian, lalu konfirmasi transaksi, dan semua ini sudah digital ya dari SIPLAH-nya. Kemudian proses pengiriman, pemeriksaan pesanan, menerima pesanan dan pengisian BST. Ini juga diterima oleh sekolah. Nah, yang membedakan SIPLAH dengan e-commerce lainnya bahwa barang tersebut harus sampai di sekolah dulu, baru dibayar. Artinya sekolah sudah memastikan bahwa barang tersebut sampai dan sudah diuji coba dan dalam keadaan baik, kemudian menerima BAST, lalu BAST tersebut sebagai dokumen untuk pencairan pembayaran. Seperti itu. Dan ini proses ini seharusnya juga dipahami tidak hanya dari pelaksana PBJ di sekolah, namun juga untuk penyedia nanti yang akan melakukan atau yang akan masuk di mitra tersebut. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah melakukan pembelanjaan melalui SIPLAH, mohon juga penyedianya diberitahu, jangan sampai ada yang mungkin harus memberikan DP terlebih dahulu atau harus melunasi terlebih dahulu baru barang dikirim. Nah, itu salah. Jadi dari awal baik pelaksana dan penyedia harus sama-sama memahami mekanisme untuk SIPLAH tersebut. Ya, next. Nah, ini untuk tahapannya yang di atas 10 juta sampai dengan 50 juta. Next. Untuk barang di atas pembelanjaan di atas 50 juta sampai dengan 200 itu harus memiliki perbandingan minimal 2 calon penyedia.
Dan sistem ini, perbandingan ini juga sudah ada di Siplah, jadi Bapak Ibu tinggal klik penyedia 1, klik penyedia 2, maka nanti ada berita acara untuk yang perbandingan. Next. Untuk nilai di atas 200 juta itu harus minimal 3 calon penyedia. Seperti itu. Jadi di Siplah ini tidak ada batasan untuk pembeli harga barang ya. Next. Pelaksanaan PBJ Siplah Kemdikbud harus ada persiapan pengadaan, kemudian penetapan penyedia dan pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Ya. Nah, ini adalah contoh untuk persiapan pengadaannya bahwa harus ada jumlah barang atau jasa, kemudian speknya seperti apa, waktu serah terimanya kapan, lokasi serah terimanya kapan, alokasi anggarannya berapa, dan persyaratan penyediaannya seperti apa. Next. Nah, ini juga kemudian mencari produk di Siplah. Ini yang harus diperhatikan bahwa harus ada produk, kemudian gambar, lokasi penyedia, spek, harga, ongkos kirim, dan pajak. Kalau sistemnya sekarang ketika mencari barang maka akan muncul di satu mitra. Tapi nanti setelah di-upgrade Bapak Ibu ketika mencari barang di depan atau di menu home itu bisa muncul dari banyak mitra jika memang penyedianya dia apply di beberapa mitra Siplah. Next. Berikut adalah untuk membandingkan produk ya. Perbandingan dilakukan untuk menetapkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta harga yang sesuai dan lokasi penyedia. Kriterianya mungkin ada tautannya, ada produknya seperti apa, kemudian gambar, lokasi, spek, harga, ongkir, dan pajak. Ya, next. Pelaksanaan sesuai kesepakatan. Dalam pelaksanaannya, berapa dokumen akan terbit secara otomatis sesuai dengan masing-masing e-commerce. Jadi memang dengan Siplah ini akan memudahkan baik itu pelaksana PBJ di sekolah maupun dari pusat juga. Semua pembelanjaan sudah terrecord ya dengan format yang sama juga. Ada dokumen perencanaannya, kemudian hasil perbandingan, dokumen hasil negosiasi, kemudian SPK, BAST, dan yang terakhir adalah bukti pembayaran. Ya, next. Tentunya harus ada tanggung jawab juga ya sebagai penerima bantuan bahwa SMK memastikan bantuan yang diterima harus sesuai dengan jenis, jumlah, dan berfungsi dengan baik. Harus memasang uji coba dan siap di operasional peralatannya. Kemudian memelihara dan merawat peralatan yang diterima. Lalu menyampaikan laporan dan BAST maksimal 30 hari setelah pekerjaan selesai. Kemudian bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan secara fisik, administrasi, dan keuangan. Kemudian apabila terjadi penyimpangan penggunaan dana, maka menjadi tanggung jawab kepala sekolah. Ya, next. Ya, untuk Siplah kita cukupkan sekian. Nah, berikut adalah e-book Sarpras, series panduan pengelolaan Sarpras. Jadi, dari bidang Sarpras tahun lalu mengeluarkan beberapa panduan ya. Kita bisa, Bapak Ibu silakan mendownload sesuai dengan QR Code. Ini contohnya adalah keselamatan kerja di SMK Pemesinan dan Konstruksi, kemudian panduan pengelolaan Sarpras menuju new normal dan sebagainya. Banyak sekali judul-judul yang kaitannya memang sesuai dengan praktek di SMK masing-masing. Ya. Ini adalah websitenya smk.kemdikbud.go.id dan Bapak Ibu bisa masuk ke menu yang sarana dan prasarana. Jadi semua sudah digital dan free dan sangat mudah untuk diunduh. Ya, demikian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Niken yang sudah dengan baik. Mati. Halo?
Baik. Terima kasih Bu Niken yang sudah memberikan pemaparan yang cukup panjang dan lebar ya. Mudah-mudahan sudah memberikan gambaran kepada para peserta untuk bagaimana mengakses kegiatan-kegiatan kami, bagaimana mengisi takola, juga jenis kegiatan apa yang, jenis bantuan apa saja yang bisa diakses melalui bidang sarana dan prasarana ini. Meskipun demikian, saya yakin masih ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ini saya sudah mendapat sedikit bocorannya. Mungkin kita mulai dengan dari Pak Ima ya. Halo, selamat siang Pak Ima. Apakah masih hadir? Masih Pak. Oke. Bisa dibantu. Ada pertanyaan Pak Ima nih. Pak Ima ada pertanyaan dari Banjarnegara. Bagaimana standar untuk bengkel listrik di SMK Pak? Oh. Begitu ya. Baik Pak Ima, mungkin bisa ditanggapi dulu Pak. Nanti baru kita pindah ke Bu Niken. Silakan Pak. Terima kasih. Standar bengkel listrik sudah ada di buku norma dan standar. Silahkan diunduh dengan QR. Ada di situ ya Pak Ibu ya. Oke. Lalu yang kedua, di standar bengkel kerja listrik, di situ menekankan electrical safety, artinya K3 kelistrikan. Baik ada bahaya, tidak bahaya, harus menggunakan APD seperti saat kerja di lapangan sesungguhnya. Yang ketiga, di bengkel listrik harus menerapkan 5R, 5S, dan ergonomic checkpoint. Itu yang ketiga. Ya, yang keempat, standar bengkel listrik memenuhi PUIL. Dah, itu saja. Tetap semangat. Bisa nanti masuk di WA grupan, kita bisa bahas. Terima kasih Pak Harto. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Ima. Selanjutnya ini ada pertanyaan mungkin untuk Bu Niken ya. Bu Niken, pertanyaannya saya bacakan saja dulu, nanti kalau lupa bisa tanyakan ke saya, yaitu antara lain dari Pak Pandu SMK Negeri 7 Batanghari. Bagaimana pengajuan bantuan dalam bentuk proposal dengan jumlah siswa sedikit? Karena dalam pengajuan selalu terkendala siswa yang sedikit, minimal 250 siswa baru bisa mengajukan. Mungkin saya tidak tahu Pak Pandu ini masuk dalam wilayah yang pengecualian itu tidak. Kalau mungkin masuk dalam wilayah pengecualian dalam Permendikbud, wilayahnya sekolah Bapak, mungkin Bapak bisa ditolerir ya kalau jumlah siswanya kurang dari 250. Tapi nanti Bu Niken yang akan menjawabnya. Lalu berikutnya yang kedua, tunggakan laporan di Takola. Terdapat laporan bantuan Sarpras yang belum selesai dan dilaporkan di aplikasi Takola. Akan tetapi sekolah kami tidak menerima bantuan tersebut dan tunggakan laporan yang ada di aplikasi Takola tersebut tidak dapat kami hapus. Apakah ada solusinya? Ya, nanti Bu Niken mungkin bisa memberikan pencerahan sedikit. Lalu yang terakhir Bu Niken, ini sekolah kami alhamdulillah sudah ditetapkan untuk mendapatkan SMKPK untuk kompetensi tata busana. Apakah boleh mengusulkan kebutuhan peralatan untuk kompetensi TKJ atau kompetensi yang lain? Terima kasih Bu Niken. Mohon dijawab satu persatu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ima Pandu dari SMK 7 ya. Yang pertama tadi, apakah jumlah siswa berpengaruh? Pada juknis untuk peralatan yang disebutkan adalah rombelnya Pak. Jadi minimal 3 rombel. Nah itu apakah di tempatnya Bapak lebih dari itu? Kalau lebih berarti bisa. Atau apakah memang tadi sekolah Bapak termasuk dalam wilayah 3T? Untuk itu memang akan ada kebijakan tersendiri. Seperti itu. Jadi tidak menyebutkan minimal 250 ya, tidak seperti itu. Jadi untuk yang kali ini hanya
dihitung adalah rombelnya minimal 3. Kemudian tadi untuk yang takola ya, yang tidak menerima bantuan peralatan, harus dipastikan betul apakah memang sekolah tersebut tidak mendapatkan bantuan. Terkadang ya mungkin benar, tapi ada juga beberapa sekolah yang sudah menerima bantuan, tapi kepala sekolah lama misalnya seperti itu, yang baru tidak tahu menahu. Jadi merasa tidak menerima bantuan seperti itu. Barangkali di-cross check lagi, jika memang tidak ada bantuan sama sekali, silakan Bapak Ibu membuat pernyataan bahwa sekolah tersebut tidak menerima bantuan, disebutkan nama bantuannya apa, nominalnya berapa, lalu diketahui oleh Dinas Pendidikan dan di-upload di menu yang ada di Takola. Jadi misalnya menunya menu RKB tahun 2017, ya silakan di-upload di menu tersebut untuk surat pernyataannya. Jadi di Takola nanti akan hilang untuk tagihannya dan akan di-cross check oleh tim dari SMK, seperti itu. Terus kemudian yang tadi ditetapkan sebagai penerima PK ya Pak ya. Kalau pengusulan sih saya rasa semua bisa mengusulkan ya. Masalah nanti siapa yang ditetapkan ya itu nanti silakan. Tapi pasti akan menjadi pertimbangan dari pimpinan ketika sekolah sudah ditetapkan menjadi PK ya berarti yang lainnya ya untuk yang sekolah yang lain seperti itu. Itu aja Pak. Ya baik, terima kasih Bu Niken. Ya benar Bapak dan Ibu peserta webinar ini. Jujur saja kami di Indonesia ini kan ada sekitar 14.420 SMK di seluruh Indonesia ya dengan beberapa leveling kemampuannya. Jadi kami tidak bisa melulu melayani beberapa sekolah yang terpusat di tengah kota atau di ibu kota seperti itu, ibu kota provinsi. Kami coba melayani seluruh Indonesia sehingga mohon perkenan Bapak dan Ibu mungkin bisa berbesar hati lah. Jika sudah mendapat satu mungkin bisa mundur dari pengajuan yang lain agar SMK-SMK yang lain berkesempatan juga menikmati bantuan yang terbatas ini dari Direktorat SMK. Apakah sudah cukup? Ini ada satu pertanyaan terakhir mungkin kalau mungkin masih ada waktunya. Satu lagi oke. Sekolah kami Bu Niken yaitu SMK PGRI Pagar Alam hampir tidak pernah terjamah oleh bantuan dikarenakan status sekolah kami yang masih menggunakan hak guna pakai bangunan. Apakah kami bisa mengajukan bantuan jika status sekolah kami masih menggunakan hak guna pakai dari pemerintah kota setempat? Silakan Bu Niken. Ini pertanyaan terakhir sebelum kami tutup acara ini. Ya, terima kasih Pak Harto. Kalau sertifikat hak guna pakai sebenarnya bisa Pak. Jadi ketika itu milik pemerintah daerah maka memang sertifikatnya hak guna pakai. Kalau perorangan berarti hak milik seperti itu ya. Ketika itu sudah menjadi sertifikat itu boleh. Apabila Bapak Ibu ingin mengajukan kaitannya dengan fisik ya atau bangunan. Nah kalau untuk peralatan ini seperti tadi disampaikan memang tidak ada untuk persyaratan tanah. Jadi silakan saja Bapak Ibu untuk mengusulkan bantuan misalnya peralatan, silakan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih Bu Niken. Akhirnya kita sudah sampai di akhir kegiatan ini ya. Kita coba closing dulu. Tapi sebelum closing kami mengingatkan kembali bagi peserta yang belum mengisi daftar hadir, mohon segera mengisi daftar hadir melalui di link berikut. Sudah ada di chatroom ya, chatroom. Karena daftar hadir ini merupakan salah satu persyaratan Bapak Ibu dapat menerima sertifikat yang akan kami kirimkan melalui email Bapak Ibu sekalian masing-masing. Mungkin sampai 3 hari ke depan lah kami akan mencoba mengirim lewat email. Dan link ini kita buka sampai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jadi kalau yang di Indonesia bagian timur sampai pukul 15 dan di Indonesia bagian tengah sampai pukul 14 waktu sana ya, waktu setempat ya. Bu Niken ada lagi yang mau ditambahkan atau cukup? Pak Harto boleh satu halaman? Oh boleh Pak, silakan Pak Ima, masih ada waktu. Oke, silakan Pak Ima. Saya share satu halaman ya. Boleh Pak, silakan.
Bapak Ibu sekalian, Pak Harto mohon izin, Bu Niken mohon izin. Ya. Sebenarnya waktu saya banyak keliling ke tempat-tempat, itu saya melihat barang yang masih dibungkus selama setahun. Ada yang 2 tahun tidak berani buka. Tetapi sudah ditandatangani. Kemudian saya datang, saat itu di daerah pedalaman agak jauh sekali, ada 3T. Kita buka bersama Pak, Bapak melapor ke Pemda, lapor ke DSMK, buka, saya dampingi untuk membuka. Setelah dibuka, ya saya agak kaget Bapak-Bapak. Pertama untuk itu, agar alat mesin optimal dan berdaya guna yang tinggi, maka pastikan barang sampai dengan aman, lengkap, dan kondisi baik. Karena begitu dibuka, alat itu tidak lengkap, kabelnya tidak ada, lalu berapa hal tidak ada. Nah, jangan langsung ditandatangani, cek dulu, recek lagi, cari saksi. Kalau saya dengan saksi sebaiknya, apakah dari dinas setempat, Dikpora setempat, terutama yang kadang-kadang tidak datang, tidak ada itu kelengkapan pendukung. Hal sepele, tetapi tidak bisa beroperasi. Sarannya, ya mereka harus berjanji, saya tanda tangani, jika sudah diinstalasi, dipasang, dan beroperasi. Itulah bagaimana nanti Bu Niken dan Pak Harto bisa bernegosiasi dengan pihak penyedia. Harus diinstalasi, dipasang, dan beroperasi. Kata kuncinya beroperasi. Dan sebaiknya ada pelatihan. Beberapa supplier dan memberikan pelatihan dengan senang hati. Ya ini bagus. Sebaiknya lagi dilengkapi dengan user, harus ini user manual, repair and maintenance manual, problem solving manual, sehingga banyak alat yang sudah rusak sedikit saja dan tidak bisa digunakan lagi. Waktu kita tanya, kita hubungi, wadah pusing dah, bulet lah. Kita minta juga sebaiknya job sheet, handout, alat evaluasi, materinya. Saya kira supplier kalau diminta, dia pasti akan memberi. Dan ini berarti akan menguntungkan pihak SMK. Lalu ada jaminan asuransi dan pelayanan pasca jual. Karena begitu selesai ditandatangani, ditelepon tidak mau lagi. Nomor kontak yang diberikan sudah sulit dihubungi. Kontak person yang jelas dan mudah dihubungi dan mau melayani. Kontak personnya jelas, tidak bisa dihubungi lagi. Nah, semua proses penerimaan sampai uji coba sebaiknya didokumentasi dengan video dan tertulis, kemudian ditandatangani. Nah, itulah maka alat yang dari Bapak Ibu akan bisa digunakan secara optimal. Mohon maaf, mungkin ada yang kurang berkenan. Terima kasih Pak Harto, terima kasih Bu Niken. Ini pengalaman saya di lapangan. Baik, terima kasih Pak Ima. Ini yang terakhir ini, mohon izin Bapak Ibu peserta bisa dijadikan semacam SOP ya, dalam menerima bantuan dari penyedia. Supaya nanti kalau ada one prestasi bisa cepat selesai karena ada dokumentasinya, ada quality controlnya. Jadi kita mengajukan klaim itu dengan bukti-bukti yang akurat. Pak Ima, sekali lagi kami atas nama pribadi dan di TNPK mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Pak Ima. Dan mohon perkenannya kalau nanti kami ada webinar lagi, Pak Ima berkenan kembali membantu kami. Baik, terima kasih. Siap melayani. Ya, baik, begitu juga Bu Niken, terima kasih atas pemaparannya dan waktunya yang telah berkenan mengisi webinar ini. Saya Soeharto atas nama moderator, mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyajian acara ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Go.